Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di Zem Channel. Ya, untuk kali ini saya akan berbagi video, berbagi pengalaman tentang tutorial mengemudi ya. Nah, kadang kita dalam belajar mengemudi, belajar nyetir ya, biasanya masih bayangannya kan macam-macam ya. Mengemudi di jalan sempit bagaimana, mengemudi di jalan raya pertama kali bagaimana, kemudian mengemudi di jalan yang mungkin naik turun ya, di daerah pegunungan berkelok-kelok itu bagaimana ya. Nah, ini saya akan buat hari ini mengemudi di jalan yang berkelok-kelok ya, di daerah pegunungan. Nah, di sana nanti adalah kalau hanya sekedar melaju cepat itu bisa mungkin tidak begitu sulit ya. Tapi yang jelas mengemudi harus nyaman, enak ya, bagi pengemudi dan bagi penumpang. Nah, nanti di jalan yang berkelok seperti itu kita harus bagaimana? Secara teori ya banyak teorinya ya, banyak yang memberikan informasi, tapi minimal kita kuasai cara tentang memutar setirnya ya, kemudian mengatur kecepatan, pindah prosneleng di jalan yang menanjak, kemudian di tikungan nanti seperti apa kita akan lihat di sana. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman semuanya, kita akan melaju di jalan yang daerah pegunungan ya, daerah menanjak juga, kemudian berkelok-kelok ya. Lo ikuti terus channel saya, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Oke teman-teman semuanya, ketika kita mengemudi di jalan menanjak berkelok ini mungkin nanti penggunaan prosneleng berapa itu juga tidak harus sama ya, karena masing-masing kendaraan kan berbeda-beda. Misalnya kendaraan atau mobil yang mesinnya 1000 cc dengan 1500 kan juga tenaganya berbeda, penggunaan prosnelengnya juga nanti pasti akan berbeda. Yang jelas bagi teman-teman yang masih belajar itu tetap kita harus santai ya, kiranya santai, kemudian jangan terburu-buru dan jangan mudah terpancing emosi mungkin ya, misalnya di klakson dari belakang mungkin atau yang lain, ini harus sabar ya. Kemudian cara muter setirnya adalah halus saja, pelan ya. Jadi seperti ini, kita pelan saja putarnya. Kecepatannya juga harus dikontrol supaya hasilnya atau melaju dari kendaraan kita nyaman ya, penumpang nyaman, tidak mudah atau ya tidak mumet ya. Biasanya kan ada yang ketika di tikungan dilibas saja itu kan, yang kasihannya kan yang menjadi penumpang. Yang penting kita di jalur yang benar, karena biasanya di jalan yang berkelok-kelok seperti ini kendaraan-kendaraan besar itu biasanya mepet sekali. Jadi kita harus selalu di jalur yang tepat. Nah, ini tikungan seperti ini kita santai saja, putar setirnya juga halus saja ya. Ini di jalan menanjak saya pakai prosneleng 2. Mungkin bagi yang bermesin 2000 atau 1500 ini lebih enteng lagi ya. Pastinya yang teman-teman semuanya yang mengemudikan nanti akan tahu ya, di tanjakan seperti ini kemudian menikung kita harus pakai prosneleng berapa. Nanti akan lama-lama akan
apa ini paham dengan sendirinya. Yang jelas kalau dirasa mesin sudah terlalu berat atau getar, atau kan kita tahu ya mesin ini kuat enggak dengan perselen 3 atau berapa. Kalau nggak kuat kita harus kurangi, misalnya seperti ini kan jalan agak merayap juga, ini tanjakan yang menikung, kita kurangi perselen, kita jalan perlahan merayap. Kontrol kopling sangat diperlukan sekali. Kemudian kalau jalannya menanjak seperti ini, bagi mobil-mobil yang cc-nya kecil ya dan penumpangnya mungkin penuh, saran saya AC-nya dimatikan dulu, karena nanti sangat berpengaruh sekali tenaganya, tenaga mesinnya itu sangat terkuras sekali. Kita tambah lagi proselengnya, tapi santai saja. Jadi ketika kita belok mengikuti jalur ini, yang jelas santai, jadi jangan dipaksa. Kalau cepat sekali memutar setirnya, nanti yang ada kayak penumpangnya kasihan, dan bahaya juga kalau tikungan tajam kan bahaya. Ini kebetulan jalanannya naik, ini banyakan 90% mungkin naik terus ya, karena di daerah jalan mau ke mana ini, arah Dieng ini ya. Jadi kalau saya ini 1000 cc, kalau kira-kira tanjakannya tinggi kemudian pelan ya saya pindahkan ke 1 saja, karena kalau dipakai 2 kasihan mesinnya nggak kuat karena cc-nya kecil. Kemudian untuk teknik putar setirnya di video sebelumnya sudah saya share juga ya, nanti bisa dilihat di sana. Bisa menggunakan 1 tangan, teknik dorong, kemudian putar setir dengan 1 tangan juga ya. Ini kebetulan kendaraan di depan saya ini ramai sekali ini ya, dan jalan ini menanjak terus. Nah, ini adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari. Kalau jalannya inginnya rata terus kan nggak mungkin. Nah, seperti inilah kita harus pandai-pandai mengontrol kopling. Teknik stop and go sangat diperlukan di kondisi seperti ini. Dan untuk teknik stop and go di video sebelumnya juga pernah saya share juga, bisa dilihat ya bagi teman-teman yang belum melihat. Kemudian jaga jarak sangat diperlukan untuk menjaga keamanan, jaga jarak dengan kendaraan di depan kita. Nah, ini sepeda motor nggak kuat ini ya, karena memang jalannya memang macet ini ya, merayap, jadi nggak bisa kita cepet, nggak bisa. Nah, ternyata ketika saya buat video ini malah ini jadi banyak hal ya yang saya temui. Tadi yang saya sampaikan adalah cara mengemudi di jalanan menanjak, kemudian berkelok-kelok, pegunungan lah ya intinya. Ini malah saya praktekkan juga teknik stop and go, kemudian merayap di tanjakan tadi ya. Ini nggak sengaja saya menemui kondisi yang seperti ini. Jadi teman-teman yang masih belajar, masih pemula, nggak usah takut. Yang jelas, 1, kita harus percaya diri. Yang kedua, ketika mengemudi tetap tenang, santai saja. Nah, ini kondisinya memang ternyata ramai sekali ini. Kita kontrol kopling, kita lagi ya. Nah, ini sering sekali saya praktekkan di sini, di kondisi ini adalah kontrol kopling, kemudian stop and go di jalan menanjak. Nah,
Kalau dirasa proselengnya terlalu berat, turunkan saja ke 1, kita merayap lagi. Nah, yang penting tetap tenang, perhatikan kanan kiri ya. Mengetahui bodi mobil juga sudah pernah saya buat video sebelumnya. Nah, oh ternyata di depan itu ada kendaraan bermuatan berat, sehingga apa ini laju kendaraan tertahan ya, menimbulkan kemacetan juga ya. Ini saya dahului karena lokasinya aman. Nah, di kondisi seperti ini kita putar perlahan, tikungan tajam ini saya pakai penseleng 2. Saya agak menepi ke kiri ya, karena menghindari kalau dari arah sana itu ada kendaraan besar dan agak mepet ke kanan ke jalur kita. Ini kan apa, biar sana juga aman, kita juga tetap bisa lancar ya melaju. Kontrol kopling, kemudian penggunaan persneleng, teknik memutar setir ini sangat diperlukan sekali ketika melewati jalan yang seperti ini. Di pegunungan, jalanannya naik turun, kemudian berbelok-belok. Ini apa, kontrol kopling sangat penting. Kemudian menggunakan persneleng, kira-kira di persneleng berapa, dan kita bisa tetap melaju atau kuat ya. Dan teknik steering atau memutar setir biar halus ya, halus sehingga penumpang ini nyaman. Ya teman-teman, jadi tadi ya ketika kita kondisinya jalannya naik, nah ini adalah ketika kita di jalanan yang menurun. Nah, yang namanya pegunungan kan naik turun ya, ini kebetulan yang jalan menurun. Itu kita menggunakan persneleng yang kira-kira bisa membantu kita dalam pengereman ya, atau engine brake. Jadi mesin ikut membantu pengereman supaya kampas tidak terlalu panas. Bisa 2 atau bisa 3. Kalau kita mau agak cepat, kita pakai 3 nggak masalah. Nah, dan ketika jalan menurun seperti ini, kita bermain rem ya. Dan tipsnya supaya remnya tidak terlalu panas, ini kita bantu dengan engine brake, pakai persneleng dengan gigi rendah. Ini kan ikut membantu pengereman. Dan untuk di sini tikungan tajam, kita rem perlahan, kita putar. Nah, ini teknik 1 tangan ya, putar 1 tangan. Kalau mobil-mobil yang sudah power steering ini kan apa, ringan ya, tapi beda kalau mobil yang tidak power steering, ini pasti berat ya. Kita tinggal rem saja, kita putar setir. Kalau di tikungannya kira-kira tajam, kita perlambat laju kendaraan supaya nyaman dan lancar. Kalau di kondisi yang ramai ini kita kurangi persneleng ya. Kita kontrol kopling juga sambil melaju perlahan. Nah, pada intinya adalah ketenangan kita sangat
diperlukan ketenangan saat mengemudi, karena kondisi di jalan itu tidak selamanya mulus ya. Jadi kita harus tetap tenang sekalipun menghadapi misalnya di kondisi yang jalanannya naik sangat ekstrim ya, kemudian rame merayap. Nah ini nggak usah takut, tetap tenang supaya kita perjalanan tetap lancar. Nah inilah yang bisa saya share ya untuk pengemudi di jalan yang berkelok, di jalan menanjak, di jalan turunan, dan tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas berada di jalurnya masing-masing. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, juga saya ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa share ke teman-teman yang lain, barangkali video ini bermanfaat. Sampai di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.